Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani li kitabihi Sirrul Asrar wa Nurul Burhan wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani iman kita makin memuncak kepada Allah dan Rasulnya. Moga-moga seluruh cakupan keimanan dapat kita penuhi dalam hidup kita, sehingga Allah mengangkat kita pada derajat yang diharapkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, menjadi mutiara-mutiara langit dalam hidup di kehidupan ini, di alam barzah maupun di alam akhirat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa amma zikrul qafi, adapun yang dimaksud dengan zikir qafi itu ialah mu'aqabatun, satu keadaan akibat daripada min anwari jamali jatil ahadiyah, karena adanya pancaran nur jamal keindahan jat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat ahadiyah, yang bersifat ahad, yang bersifat esa, yang bersifat tunggal, tidak ada syarikah baginya, secara total lil kul, bagi seluruh hal hanya ada Dia. Subhanallah. Itulah yang orang itu pimak adin sidekin, berada pada tempat duduk yang terbaik, as-sidekun. Sebagian para ulama menyebut makom yang tertinggi manusia itu berdasarkan lapas-lapas Al-Quran maupun lapas hadis adalah makom as-sideku. Itulah capaian yang disebut dengan martabat jamil atau martabat kamilah, martabat kesempurnaan. Jikalau kesempurnaan itu hanya Nabi, maqamam mahmuda, keimanan yang sempurna bagi baginda Nabi SAW, maka umatnya tidak bisa disebut dengan maqamam mahmuda, maqam kamilah. Maka mereka disebut dengan pimak adin sidikin, pada makom yang sidik atau yang disebut dengan sidik. Makom sidik. Makom sidik berarti jawabul jawab, satu jawaban atas satu jawaban, atau jawabus soal atas satu soal. Keimanan sifatnya dibenarkannya, diterimanya. Itulah terjadi kasus itu pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi musyahadah sebagai puncak keimanan di peristiwa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj, Abu Bakarlah orang yang pertama berkata, "Shadaqta ya Muhammad, shadaqta ya Sayyidana." Sangat benarlah apa yang engkau sampaikan wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pemahaman ini lil makna az-zikru, zikir dalam makna yang sangat luas, seperti tadi dalam kitab Al-Hikam, kitab Fathur-Rabbani, Jala'ul Qatir, tadi sampai kepada kitab Futhul Ghaib dan Gunyah, kita memahami bagaimana level seseorang, dia berada pada level makna, memahami Tuhannya, mengenal Tuhannya. Ada level 1 sampai level 7. Dia beranjak selalu pada level minimal level 3, 4, 5 dan 6 kalau bisa pada sifat-sifat Allah. Maka orang yang sudah bolak-balik seperti itu, dia akan bertemu yang disebut dengan zikir kopi.
Inilah zikir yang dilakukan oleh para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana memahami itu? Anda mungkin pernah tahu dan kenal ayat yang paling favorit dihafal oleh semua umat Islam. Tidak ada umat Islam kayaknya yang tidak hafal. Ayat itu bernama Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ ada kalimat namanya ahad. Ahad itu termasuk sifat Allah. Jadi bukan zat ya, tapi sifat. Ahad itu tunggal, itu sifat Allah. Jadi ini sudah level 6. Memahami Allah level 6. Nah, diijinakan kah ulun menjelaskan kata-kata. Kada diijinakan mbak nang lainnya kisah. Di level inilah juga para nabi-nabi itu membangun dirinya dalam kehidupan mereka. Mungkin beberapa cerita para nabi itu sudah kita kenal, seperti Nabi Musa, siapa lagi, Nabi Yusuf, Nabi Isa alaihissalam, dan terutama lagi adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puncak para nabi itu adalah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nurnya gemerlap dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan ini, bahkan tembus sampai hari akhirat. Di surga pun nurnya tercatat. Maka semua pintu-pintu surga, semua tempat-tempat di surga bertuliskan Muhammad Rasulullah. Dalam kitab, saya menceritakan dalam kitab Nawadir, Imam Qalyubi mengisahkan, diriwayatkan bahwa annahu kana lirrajulin min bani Israel. Saya berkisah aja supaya pian mengerti lah. Nah, pada zaman Nabi Isa ada seorang laki-laki min bani Israel. Dia dari bani Israel. Jaujatuhu min azmali nisa'i. Dia memiliki istri yang sangat cantik, rupawan. Waduh, pijamaniha. Wa huwa maghramu biha. Tapi dia bersedih, pamatat, karena istrinya sudah meninggal dunia. Masya Allah. Palagimu kobraha jamanan tawilan. Akhirnya lelaki itu tidur aja di kuburan. Saking apanya? Oh sayang. Guru maksud tahu benarnya sayangnya. Menangis di kuburan. Pamarra alaihi sayyidina Isa alaihi salam parahu yabqa faqala lahu. Pada saat dia menangis di kuburan itu, Nabi Isa, Sayyidina Isa alaihi salam lewat di kuburan itu. Faqala lahu ma yabkika, kenapa engkau menangis ya Nabi Isa? Faqasha alaihi qabarahu. Lalu lelaki itu mengisahkan kepada perempuan tersebut. Faqala atuhibbu an ahyaha, bagaimana bisakah engkau apakah engkau ingin aku menghidupkan wanitamu itu? Oh, jangan bisa. Enggak pakai kira pian mendengar kisah tolong pian toh menangis di kuburan non bini pian. Qala na'am, langsung aja na'am. Nyata akun cimung banal. Maka Nabi Isa pun membangunkan di kuburan itu. Pada Isa alaihi salam, kemudian Nabi Isa berdoa. Apa doanya lah? Dengarkannya. Sohibal qabri faqarajalahu abdun aswadun wannar. Tiba-tiba keluarlah seorang laki-laki yang hitam legam, aswad wannar, dan di mulutnya keluar api. Takjub. Takhruju min kuburihi, keluar daripada kubur itu. Wajar nang laki-laki ini. Wa nufajah faqala, dia berkata la ilaha illallah Isa ruhullah. Lelaki itu berkata la ilaha illallah Isa ruhullah. Nah, kenapa namanya ruhullah? Ruh di sini maknanya makhluk. Ya. Nah, karena Isa itu ruhullah, artinya diterjemahkan ruh Allah. Maksudnya adalah menggambarkan kehidupan, satu kehidupan manusia. Manusia itu hidup. Ya kan? Nah, Nabi Isa disebut ruhullah. Makanya Nabi Muhammad juga disebut dengan ruhullah,
Nabi Muhammad disebut juga Nurul Akwan, sama. Tapi Nabi Muhammad adalah penghulu para nabi. Nah ini Nabi Isa aja belum berkisah, belum Nabi Muhammad nih, belum kisahkan nih. Ini Nabi Isa dulu. Ya Nabi Allah, laisa hajat, bal huwa hajat. Lain ini ya wahai Nabi, lain ini kuburannya lain. Ini yang di sebelahnya nih nah. Oh. Pada alaihi, kemudian wa asyara ilahi ila qabri akar. Kemudian dia mengisyaratkan kubur yang satunya, maka Nabi Isa pun mendoakan bangun lagi di kubur. Nang tadi itu dimasukkan Nabi Isa pulang blik jadi Nabi Isa kan. Karena kelapanjangan lah. Bekesaan aja. Nang ulun bacai sini. Masuk pulang ke kubur nang hitam tadi tuh keluar. Dasar bujur bebiniannya bungas benar. Keluar dari kubur subhanallah. Langsung diragapnya oleh nang lalaki itu. Wah, ada inget lagi. Di bawahnya langsung berterima kasihnya adalah Nabi Isa. Nasib juga lalaki yang ini. Oh, benar. Hah? Berterima kasih keinget lagi bipe gitu bipe. Nah, ya. Kemudian lelaki ini setelah dibawanya ke rumah ke tempat rumahnya, belum sempat rumahnya karena mengantuk sekali. Jatuh di muka rumahnya tertidur. Aku mau tidur nah, mengantuk sekali sudah berapa hari tidak tidur. Oh, kopi sudah habis. Bibe kopi habis dah, tertidurlah si laki-laki. Tidur aja perempuannya tadi tuh. Beberapa waktu kemudian rombongan pembesar lewat dari tempat itu. Si perempuan itu melihat rombongan raja itu tuh langsung mendatangi raja itu tadi tuh. Suaminya tuh guring. Nah, tertidur suaminya. Apa aja raja? Maukah engkau aku jadi kadam engkau? Jadikan aku istrimu. Ayo raja, sini kan menjadi istriku raja. Oh, dibawanya oleh raja itu tadi. Oh, cantik lah. Jamil, cantik. Setelah itu laki-laki ini terbangun mencari istrinya, tidak ketemu, kesana kemari tidak ketemu. Di kurungan ayam gak ada juga. Cari ayam enggak lah. Di kurungan ayam gak ada juga. Mana nih ayamnya nih? Informasi ternyata dibawa oleh raja, didatangilah raja itu. Masuk Bib. Nah Habib kesana kemari mencari. Nah akhirnya ketemu juga Bib lah. Kesana kemarinnya ditemukan, didatanginya raja tadi itu. Bib, waduh. Alhamdulillah. Bertemu dengan raja itu, berkatalah, ya Ibnal Malik, wahai anaknya raja. Mungkin anak raja lah orang tua itu lah, anak raja lah. Ibn Malik berarti anak raja nih. Haji hijau jati, ini istriku, kenapa engkau ambil? Oh, kayak bahasa kita juga ya, bahasa Banjar tuh. Apa nih Jawa nih, kamu ambil biniku? Wah, kayak itu bahasa Banjar. Tapi sang raja tidak memperdulikannya. Waqalat lahu, ternyata si perempuan itu berkata, ana Jariyah Ibnu Malik, aku budaknya raja ini. Kamu siapa? Oh, man anta, siapa anta? Woi, bini tadi. Nggak pinandu kah laki sendiri. Inti kisah, dia tidak mengakui dirinya istri si laki-laki itu. Siapakah namanya nih? Guru maksud bisa jolak ya ini namanya. Paloi aja lah, paloi. Nah, paloi aja, paloi. Anda mau istri mengaku istri paloi. Habis itu Bipai, anda mau Bipai? Bib, kayak apa Bib? Pian kayak apa? Kalau istri Pian tidak mau mengakui Pian Bib? Nggak mau. Habib nih. Sawana nih. Nggak apa-apa aja Habib. Oh, nasib aja Habib. Sakit hati Bipai, cantik nih Bipai. Nggak bisa lagi dicari-cari Bib. Di padang pasir kayak apa mencari perempuan? Dalam kubur ya. Nah, habis itu intinya perempuan tidak mau. Tiba-tiba waktu itu Nabi Isa lewat.
Nah, Nabi Isa lewat lagi, Nabi Isa langsung aja lagi, ya ruhallah amma hajihi jaujatil lati ahyaitaha, bukankah perempuan ini wahai Nabi Isa engkau yang menghidupkan? Kalau naam jangan bisa ya orang anda lain itu juga orang namu hanya kada rata nih kalau jari namu hanya kada rata nih tidak rata mukanya lah benar. Tapi si perempuan itu malah berkata apa? Pakola ana Jariyah ibnu Malik, aku ini Jariyah, aku ini budak saya lain yang kau hidupkan itu wahai Nabiullah. Wah, ujar Nabi Isa, amma antallati ahyaituka biiznillah, bukankah engkau dulu yang kau hidupkan dengan izin Allah? Ujar Nabi Isa, dengan izin Allah. Lainnya, lalu ujar Nabi Isa, engkau yang kau hidupkan, aku kembalikan lagi seperti semula. Mati langsung di hadapan Nabi Isa. Nah, mati kisahnya, mati langsung di rumah kajutai. Nang laki tadi itu bingung juga, nak menghidupakan dia diambil orang, ya apa? Ayo. Lah, habis ya kisahnya itulah. Lalu jar Nabi Isa, jar Nabi Isa, ini contoh seorang wanita hidupnya beriman, matinya beriman, kemudian dihidupkan kembali, dia masih beriman, tiba-tiba dia kupur dan matinya dalam kekupuran. Jadi lu bini pian sudah mati jangan bina dihidupkan. Begaya aja lah. Halo, nah artinya inilah yang disebut fi maq'adin muqtadirin. Allah sudah menentukan sesuatu itu, jangan diutak-atik. Paham ya? Ketika kematian itu terjadi, jangan dihidupkan, bahaya. Ya kan? Bisa kupurnya atau hanya mengingkari kita. Ya kan? Nah, sudah terima ya kan? Nah, itu. Apa yang terjadi, terimalah pada Allah. Ini kisah ini tentang pimak adin muktari. Allah itu sudah sangat baik meletakkan kita. Bila kita mati pada saat tertentu, tanggal tertentu mati, kematian itu sangat baik bagi kita. Di tempatnya yang terbaik Allah tempatkan. Sungguh Allah menghargai orang-orang beriman itu, melebihi penghargaan Allah kepada selain daripada itu. Makanya ada doa, Allahumma ahyina bil iman wa akrisna minad dunya maliman, keluarkan kami dari dunia ini dengan iman. Iman kita ini yang mahal benar. Lalu apa guru hubungannya dengan zikir kopi? Kisah zikir kopi. Zikir kopi adalah zikir yang seberada-adanya Tuhan, tanpa mengutak-atik dengan pikiran kita, tapi dengan belahan jiwa. Anwarul jamali jatil ahadiyah, alam semesta ini ahad juga adanya. Ma'ahu, ketika pian memahami sudah pada level 1, 2, ulun kembalikan lagi nah level nah coba nah ini lihat sorot di kamera. Nah ini zikir kopi nih. Nah lihat itu ada nasi ya kah, ada apa lagi, ada Habib Kadir, ada siapa lagi, ada anak kita ya lah, ini setaraf tuh, setingkat tuh, ada pohon-pohon, ada PCX, ada mobil Toyota, ada hardtop, macam-macam lah tuh sama lo nasi tuh. Dibalik daripada nasi itu, pahami itu adalah rezeki Allah ya lah. Dibalik daripada rezeki Allah, kita pahami fadlan minallah, anugerah Allah ya lah. Dibalik daripada itu, oh itu rahmat Allah, langsung aja pahami itu rahmat. Tapi kenal dulu lapisan ini. Dibalik rahmat Allah itu ada Rahman Rahim Allah. Dibalik Rahman Rahim Allah itu ada sifat Allah, iradah, ada kehendak Allah, ada wahdah Allah. Dibalik Rahman Rahim itu ada wahdah Allah. Allah yang esa, yang tunggal, hanya Dia yang bisa melakukannya. Maka ketika kita menyebut atau memandang sesuatu alam dunia ini, ingatlah ma'ahu,
Ingatlah bersama alam dunia ini menjadi ada dia karena ahad Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita bisa melazimkan, memesrakan pandangan kita pada kehidupan ini, itulah yang disebut dengan anwarul jamaliyatul ahadiyah. Itulah yang disebut juga dengan zikir kopi. Artinya zikir yang tersembunyi di balik lapisan 7 lapisan. 7 lapisan ini tersembunyinya nih. Zikir kopi yang tersembunyi di semua lapisan. Subhanallah. Maka luar biasalah bila orang memahami zikir kopi ini, alam semesta ini seperti terrangkum dalam satu makna saja. Ahadiyah Allah subhanahu wa ta'ala, terrangkum dalam makna yang ahad. Inilah bagian daripada zikir para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina